Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para bini sepuh lan para jamaah, Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Monggo kita gunakaken nikmat-nikmat peparingi Gusti Allah, nikmat anugerah ingkang sampun kita trami niki kangge nindakaken kesaenan, kangge nyedhek marang Gusti Allah, kangge eling marang Gusti Allah. Sing maringi nikmat niki betapa senangnya ketika nikmat peparingi niki digunakaken kangge sing sae-sae, kangge nyedhek dhateng sing ngekeki nikmat nggih. Dan betapa kecewanya ketika nikmat sing diparingaken niki justru dienggo sing awon, dienggo nglakoni sing dilarang dening Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, kita terusaken pengaosan kita. Wa muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Atadruna ana ta ngerti sapa sira kabeh? Mal ghibatu, ma iku apa al ghibatu utawi ghibah. Nanti suatu ketika Kanjeng Nabi niki tanglet datang para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu apa sih yang dinamakan ghibah itu? Hakikate ghibah iku apa? Qalu, para sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan rasule Gusti Allah iku a'lamu kang luwih semerap. Jadi para sahabat niki matur Kanjeng Nabi sing ngertos ghibah niku, hakikate ghibah niku cuma Gusti Allah lan panjenengan, hanya Allah dan Rasulnya. Kita semua ini tidak tahu apa sih hakikat ghibah itu. Qala akhirnya Nabi jelasaken dhateng para sahabat, memberikan gambaran ghibah itu adalah zikruka utawi nyebutaken sira, kalian menceritakan, kalian menggambarkan akhoka ing dulur sira bima kelawan pernyataan, kelawan omongan yukrihu sing gadek senengi. Jadi ketika kita membicarakan tentang seseorang dan orang yang kita bicarakan itu ketika tahu dia tidak senang, dia tidak suka kalau itu dibicarakan, itu namanya ghibah. Jadi opo ae sing kira-kira omongan-omongan kita terhadap orang lain, ketika orang itu ngerti, dia tidak senang, dia tidak suka, dia kecewa,
atau dia marah, itu namanya ghibah. Apapun berita yang kita ceritakan itu, ketika itu membuat orang yang kita bicarakan itu tidak senang, itu adalah ghibah. Nopo mawon beritai. Kila kemudian ada sahabat sing nyeletuk, sing tanglet datang Kanjeng Nabi. Afaroaita, Nabi dos pundi pendapat panjenengan. Nurut jenengan. Ingkana lamun ono fi akhi ing dalem dulur ingsun, wong sing kula omongno niku ma barang aku lu kang ngomong sapa ingsun. Dadi ono salah satu sahabat sing matur dhateng Kanjeng Nabi, Nabi rek pancene leres, rek pancene nyoto sing kula omongno niku dengan yang terjadi dhateng tiyang niku. Hakikate niki pancene bener. Wong niku pancene nglakoni temenan nggih. Niki mboten goro nggih. Niki realitas nggih. Sing nyoto pancene dia melakukan itu. Qala Nabi jawab, ingkana lamun ono fihi ing dalem yang terjadi datang tiang sing kita omongno niku ma barang takulu kang ngomong sapa sira faqatil tabtahu, maka kamu telah menggunjing dia, kon dianggap ngerasani datang tiang niku. Jadi ketika yang kamu ucapkan sing kon omongno, yang kamu ceritakan itu sesuai dengan kenyataan, memang wong sing kita bicarakan itu ngelakoni temenan seperti apa yang kita bicarakan, dan itu nyata dan itu realitas. Mboten hoak. Memang sebenarnya yang terjadi seperti itu. Maka faqatil tabtahu, kamu telah menggunjing dia, kamu telah membicarakan dia. Ya iku sing diarani ghibah. Wa illam yakun lan lamun ora ono fihi ing dalem sing dilakoni dateng tiang sing kita bicarakan itu tidak kenyataan, gak bener, mengada-ada, faqad bahat tahu, maka kamu telah berdusta, memfitnah terhadap dia. Niki hadirin hakikat ghibah seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wis pokoknya kita ngomong opo ae, menceritakan tentang orang lain, nyandak-nyandak privasinya orang lain, yang terjadi kepada orang lain, yang ketika orang itu tahu kalau tentang apa yang dibicarakan itu dan dia tidak suka, dia tidak senang, itu yang dinamakan ghibah. Betul-betul terjadi, nyoto. Niki lho hadirin, betapa subhanallah nih. Agama niki betul-betul njogo privasi seseorang, kehormatan seseorang. Jadi gak oleh ngomong yang sekirane wong sing kita omongno niku gak suka, itu loh ndak boleh. Walaupun itu betul-betul terjadi, nyoto, dan dia tidak mengelak itu tidak boleh, sebab itu menyangkut privasi seseorang. Apalagi ketika yang kita bicarakan itu tidak kenyataan, justru gak terjadi, justru hoak, ngarang. Itu malah dinamakan kebohongan, itu malah dinamakan fitnah. Jadi batasannya seperti itu. Nyoto ae kalau yang kita bicarakan itu tidak senang, itu tidak boleh, itu namanya menggunjing, itu namanya merasani. Padahal nyata, bener ya, itu terjadi betul, itu aja tidak boleh. Apalagi yang tidak betul, apalagi sing gak nyoto, apalagi yang tidak terjadi. Jadi kita bisa menggambarkan betapa hak
kerahasiaan martabat seseorang itu wajib kita jaga. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, Masya Allah, ketika kita betul-betul bisa menjaga privasi seseorang, kemuliaan seseorang, kemuliaan kita itu akan dijaga oleh Allah. Itu loh timbal baliknya seperti itu. Sopo sih sing gak kepingin kemuliaannya, harga dirinya terjaga. Kita ingin seperti itu. Dan ketika kita ingin seperti itu, jaga martabat seseorang, jaga kemuliaan seseorang. Tidak sulit Allah menjaga kemuliaan seseorang, dan tidak sulit pula Allah merendahkan, membuka aib seseorang. Itu tidak sulit, dan semuanya dikembalikan kepada kita sendiri. Terus inilah hadirin hakikat. Jadi batasan-batasan ghibah, sehingga hadirin apapun berita-berita yang mungkin bisa menyinggung seseorang, bisa membuat orang itu tidak senang, ya. Berita apapun itu adalah ghibah. Lah, bagaimana dengan profesi wartawan yang kadang-kadang yaitu berita-beritanya itu menceritakan tentang perbuatan seseorang, tentang sifat-sifat seseorang, yang ketika orang yang dibicarakan itu tidak suka, ya ini sudah termasuk ghibah. Sehingga ini harus dihati-hati, harus bisa dihindari. Wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud an Aisyah, dipun ceritakan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah niki matur, qultu, saya mengatakan lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kadza wa kadza. Cukup dari Sofiyah seperti ini dan seperti ini. Jadi hadirin, ngapunten kalau di pengajian yang dulu, karena saya pernah mendengar itu tentang Sofiyah ini, ya, ngapunten, dan itu salah. Jadi yang di sini diceritakan bahwa Sayyidatina Aisyah ini pernah, mungkin karena orang perempuan, dengan Sofiyah ini juga sesama perempuan, sehingga ada kecemburuan itu loh ya. Iya, jadi akhirnya ketika Sofiyah itu datang, dan Sofiyah itu memiliki fisik yang pendek kecil gitu loh ya. Jadi lah, karena ada ketidaksukaan dari Sayyidah Aisyah, sehingga menceritakan tentang sifat-sifat Sofiyah itu yang ketika Sofiyah ini tahu mungkin tidak suka karena tersinggung karena fisiknya itu yang pendek, fisiknya itu yang kecil ya. Hasbuka min Sofiyah kadza wa kadza. Tonton Sofiyah itu loh, wonge entek cilik ya. Seperti itu. Digambarkan seperti ini, seperti ini. Ta'ni negesi sapa Sayyidah Aisyah qasroha ing endeke Sofiyah niki. Dan yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah niki adalah fisiknya yang kecil, yang pendek itu. Kala ketika Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu saat Sofiyah itu lewat ya, karena ketidaksukaan tadi, akhirnya Kanjeng Nabi matur, datang Sayyidah Aisyah, laqad qulti, sungguh kamu telah mengatakan, sungguh kamu telah berkata kalimatan ing sak kalimat, lau mazajta lamuno ngidu sapa sira, lau mazajti lamuno ngidu sapa sira bima il bahri kelawan banyu segara, lama zajtahu, sungguh kamu akan mencampuri, akan merubah air lautan itu, ai lan tantahu, maksudnya akan menjadikan air lautan itu basin, wa ghayyarat lan berubah apa rihuhu ambune. Subhanallah hadirin.
Sayyidah Aisyah niki cuma memberikan isyarat saja tentang fisiknya Sofiyah ini yang memang kecil itu. Hanya memberikan isyarat Sofiyah itu loh, koyok ngene, digambarkan tentang bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya, dan siapapun ketika itu diperlakukan seperti itu, dinyek ya, mesti tidak suka, mesti gak seneng kalau dirinya digambarkan seperti itu. Hanya menggambarkan seperti itu dan itu nyata. Memang fisiknya Sofia itu kecil, memang wonge iku endek, cilik ya. Kenyataan itu pun Kanjeng Nabi matur, umpama kon ngidunak lautan ya, maka kamu akan merubah lautan yang asalnya baunya tidak ada bau sama sekali akan menjadi bau basin semuanya. Karena omonganmu tadi itu loh ya, ini akan menjadikan lautan itu baunya akan berubah menjadi basin. Subhanallah. Jadi seperti itu, hanya dengan omongan itu air lautan yang sebanyak itu loh akan berubah baunya. Bahkan di dalam hadis yang lain itu akan merubah warnanya. Ketika kamu meludah di air laut itu, maka warna air laut itu akan berubah menjadi darah. Hadis yang lain seperti itu. Jadi ngeludah sepisan akan berubah air lautan itu menjadi darah. Seperti itu dampak dari omongan yang tidak menyenangkan. Dampak dari ghibah, dampak dari menggunjing itu loh ya. Ini Masya Allah betapa besar dosa yang kita lakukan, walaupun hanya dengan mengucapkan beberapa kata saja yang itu akan menyinggung perasaan orang lain, yang itu membuat orang lain itu tidak suka. Jadi itu sudah Masya Allah sudah sedemikian besar dosa yang kita perbuat sampai air lautan yang sebanyak itu akan berubah baunya, berubah warnanya. Karena itu hadirin ya, memang ketika kita tidak menggambarkan seperti itu, seakan-akan yang terjadi itu ringan, seakan-akan ghibah itu loh ya wis biasa-biasa wae. Jadi koyok-koyok bukan termasuk perbuatan-perbuatan sing sangat merugikan, sing dosane gede, seakan-akan tidak seperti itu. Tapi ketika kita bisa membayangkan betapa air laut itu bisa berubah, baunya bisa berubah gara-gara omongan yang tidak menyenangkan itu, ya Allah, kita akan takut ya untuk bisa melakukan seperti itu. Wa banu Abi Dunya, hadis lain dari dari Imam Ibnu Abi Dunya an Sumayyah, yang hadis ini berasal dari Sumayyah sahabiyah. Qalat Sumayyah niki berkata, qultu ngomong sapa ingsun limraatin maring wong wadon marrotan sepisan, wa ana hale utawi ingsun iku inda Rasulillah ing sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Sumayyah ini ada di samping Kanjeng Nabi, dan Sumayyah ini berkata, menceritakan tentang seorang perempuan, fisik seorang perempuan yang sama seperti yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah tadi itu. Cuma ini berbeda. Jadi gambarannya itu orang perempuan yang diomongkan oleh Sofia ini adalah orang perempuan yang at-tawilatul dzail. Gambaran nopo binatang ngoten sing ekornya itu panjang ngoten nggih. Bagaimana menceritakan tentang fisik seorang perempuan yang tinggi, kemudian yang mungkin ada yang tidak sedikit kekurangan itu loh ya. Jadi Sumayyah ini mengatakan tentang ciri-ciri seorang perempuan yang dilihat, dan itu sekali tok itu loh ya, hanya sekali.
Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, karena di sampingnya itu Kanjeng Nabi, al-fadhi utahno, keluarkan, ai irmi tegese tokno, utahno maing barang fiki yang ada di dalam mulutmu. Coba lepen yang di mulutmu itu kamu keluarkan. Falafattu mongko ngetokno sapa ingsun. Jadi Sumayyah itu akhirnya mengeluarkan isi yang ada di mulutnya ini, dilepeh, ditokno. Mudghatan ing daging sak kepel gitu loh ya. Aikit atan min lahmin tegese sak cuwil saking daging. Jadi ketika Sumayyah itu mengatakan tentang seseorang yang mungkin ada unsur penghinaan, yang orangnya itu tidak senang ya. Kemudian Nabi tahu dan disuruh mengeluarkan apa yang ada di dalam mulutnya itu loh, dikeluarkan. Subhanallah, ternyata yang keluar itu adalah daging mentah, potongan daging mentah itu loh. Jadi hakikatnya ketika kita itu menceritakan tentang martabat seseorang yang mungkin ini bisa menyebabkan orangnya itu tidak senang, menyinggung perasaan seseorang. Hakikatnya kita itu telah memakan daging mentah, bangkai dari orang yang kita bicarakan itu. Dan itu terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Singen, karena memang ini adalah kemukjizatan Kanjeng Nabi. Dia mengeluarkan apa yang ada di mulutnya itu, dan ternyata yang keluar itu adalah potongan-potongan daging mentah. Ya Allah, coba kalau ini ya bisa terjadi seperti sekarang ini, kita membicarakan tentang orang lain yang tidak mereka sukai, kemudian di dalam mulut kita itu ada dagingnya yang mentah ya, daging orang yang kita bicarakan itu. Ya Allah, siapa yang akan melakukan itu? Tidak ada orang yang mau menggunjing, tidak ada orang yang mau ngerasani. Kalau memang itu betul yang hakikatnya seperti itu. Tetapi karena tidak ada pengaruhnya, kita tidak merasakan apa-apa, sehingga yo asik-asik saja ketika kita membicarakan tentang orang lain. Hadirin, ada satu hadis lagi wa Abu Syekh. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man lah ma'akhihi ing daginge dulure man fit dunya ing dalem dunya, qaruba mongko dadi parek ilahi maring man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fayuqalu mongko diomongno, diucapkan kepada dia, kulhu makanlah ia, maitan hale dalam keadaan mati, kama akal tahu hayyan sebagaimana engkau telah memakannya dulu ketika dia masih hidup. Fayaquluhu wa yuklahu wa yadhuju, maka dia pun di akhirat nanti akan memakannya. Subhanallah, di akhirat nanti betul-betul akan dimakan. Jadi bangkai saudaranya yang pernah digunjing, yang pernah dirasani di dunia dulu, di akhirat nanti akan menjadi itu ya, akan menjadi dekat, dan orang yang menggunjing itu akan disuruh untuk memakan daging saudaranya ini yang telah menjadi bangkai, yang telah mati ya, sebagaimana dulu di dunia dia telah memakannya dalam keadaan hidup ya. Jadi di akhirat nanti betul-betul ini akan terjadi. Siapapun orang-orang yang pernah kita bicarakan, sing tahu kita rasani, orang-orang yang kita gunjing, di akhirat nanti akan didekatkan oleh Allah. Akan didekatkan, dan kita diperintah oleh Allah di akhirat nanti untuk memakan orang-orang yang pernah kita gunjing di dunia ya. Di sana nanti akan disuruh memakan orang-orang itu. Betapa mengerikan ya siksa yang diancam oleh Allah bagi orang-orang yang menggunjing di akhirat nanti. Hadirin, inilah kajian kita di pagi hari ini, dan masih ada hadis-hadis yang lain yang perlu kita kaji, dan termasuk cerita-cerita yang berkaitan dengan
para ulama yang ini menjadi pengingat kita ya untuk senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Hadirin, seperti biasa mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita sharing, dipersilahkan, monggo.